Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya muliakan segenap takmir Masjid Al-Ikhlas, teman dan guru kita semua, Ustadz Ardi, dan hadirin Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Kita semua sepakat dan kita semua tahu bahwasanya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kita semua sepakat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita semua. Gerak-gerik Rasulullah mulai beliau bangun sampai beliau tidur adalah sebuah kebaikan yang harus kita tiru. Namun dari diri Rasulullah yang paling mencolok itu dan yang paling tersebar luas, Bapak Ibu, informasi tentang Rasulullah adalah yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang agung, yang luhur. Dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, Bapak, yang paling mencolok, lagi-lagi Allah mengutarakan dalam Al-Qur'an. Kali ini surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi dari surat Al-Ahzab ayat 21, Rasulullah sebagai teladan kita semua. Keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita ikuti. Teladan yang bagaimana? Tentu semua. Yang paling mencolok, Allah ternyata memuji tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak salah ketika Rasulullah dalam riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal menyatakan innama bu'ithtu liutammima salihal akhlak. Dalam riwayat Sunan Al-Baihaqi, seingat saya ini riwayat yang paling kita ketahui, Pak. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Akhlak, Pak. Dan guru kami Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, mengatakan bahwasanya 90% lebih Al-Quran itu membicarakan tentang akhlak. Jadi isi Al-Quran apabila dikupas itu 90% lebih ternyata tentang akhlak. Dan memang inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Ketika saat itu masyarakat Makkah, bahkan dunia, mengalami puncak degradasi moral, puncak kezaliman, yang kuat menindas yang lemah, yang kaya memperbudak yang miskin, dan lain sebagainya. Saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul dan lahir di dunia ini membawa risalah, ar-risalah al-islamiyah. Dan risalah-risalah Islamiyah itu ternyata berkaitan erat dengan akhlak. Tidak salah, Pak. Mengapa Islam ini tersebar luas di negeri kita tercinta Indonesia dengan begitu cepat, begitu masif, mudah diterima oleh masyarakat Indonesia? Karena masyarakat kita ini sangat menjunjung tinggi tentang akhlak, Pak. Ketika Islam datang ke Indonesia, ada kecocokan antara ajaran Islam dan setiap hari yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Sehingga meskipun negara kita ini jauh beribu-ribu kilometer dari pusat Islam,
dari sumber Islam, dari tempat muncul dan berkembangnya Islam, namun negeri kita Indonesia adalah negeri dengan jumlah umat Islam terbanyak seluruh dunia. Padahal mohon maaf, banyak masyarakat kita yang tidak tahu tentang bahasa Arab, namun sekali lagi ada kecocokan antara risalah Islam dan kehidupan sehari-hari umat manusia di Indonesia ini. Kembali ke tadi bahwasanya sesuatu yang paling menonjol dan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari sosok pribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah akhlaknya, dan dari akhlak itu ternyata Allah memunculkan, menampakkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa ar-rahmah, kasih sayang. Ketika kita membuka kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab sirah nabawiyah, kita akan temukan Rasulullah bermuamalah. Rasulullah memperlakukan orang itu dengan asas kasih sayang. Dalam strata apapun, Bu, Rasulullah melihat orang itu bi'ainir rahmah, dengan kacamata dan pandangan kasih sayang kepada orang yang lebih tua. Ketika Fathu Makkah tahun 8 Hijriah, saat itu umat Islam kembali menguasai, atau umat Islam kembali ke kampung halaman mereka, yaitu Makkah, khususnya orang-orang muhajirin, termasuk salah seorang sahabat bernama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia bertemu kembali dengan ayahnya Abu Quhafah. Saat itu Abu Quhafah belum masuk Islam, Pak. Dan usia Abu Bakar As-Siddiq saat itu kurang lebih 56 atau 57 tahun. Dan ayahnya masih hidup bernama Abu Quhafah. Lalu diberi pengertian oleh Abu Bakar As-Siddiq, ayahnya ini, tentang Islam, tentang ajaran Rasulullah. Lalu kemudian ayahnya ingin masuk Islam. Seorang anak usianya 56-57, tentu orang tuanya ini sekitar mungkin 70-an, Pak, ya. Sudah sepuh sekali. Sehingga untuk berjalan pun kesusahan. Lalu Abu Bakar As-Siddiq membopong ayahnya, menggandeng ayahnya, memapah ayahnya untuk menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan keislamannya. Itulah Abu Bakar As-Siddiq yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mempunyai akhlak yang mulia, sehingga membawa ayahnya ini menghadap kepada baginda Nabi, seorang Rasulullah, maka harus didatangi. Kemudian ayahnya Abu Quhafah itu menyatakan keislamannya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tahu bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq memapah ayahnya menghadap Rasulullah, apa respon Rasulullah, Pak? Rasulullah mengatakan, "Halla tarakta syekh fi baiti hatta ana atihi." Abu Bakar, ya seharusnya yang tua ini di rumah saja. Saya yang datang ke rumah ayahmu ini. Saya yang lebih muda, saya saja yang datang. Biarkan dia di rumahnya, tinggal kamu panggil saya datang ke rumah ayahmu. Butuh apa? Namun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sekali lagi tahu tentang akhlak. Tidak, Rasul, engkau adalah utusan Allah, kekasih Allah, maka aku yang harus membawa ayahku menghadapmu. Rasulullah, Pak, mengajari kita akhlak. Ya harusnya yang muda yang datang kepada yang tua. Sehingga hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukanlah termasuk dari golongan kami, man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana, yang tidak mencintai lebih muda dan tidak memuliakan lebih tua.
Bapak-bapak mungkin sekarang duduk di bawah saya. Namun percayalah Bapak, jenengan-jenengan usianya jauh di atas saya, seusia orang tua saya. Maka setelah mic ini dimatikan, tentu jenengan lebih mulia daripada saya karena jenengan mempunyai usia yang lebih tua. Kepada yang lebih muda, Rasulullah sangat memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, Pak. Rasulullah percaya kepada kekuatan generasi muda. Tercatat dalam sejarah, Rasulullah memasrahkan, mengamanahkan pimpinan perang kepada Usamah bin Zaid. Dan ternyata benar pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada yang lebih muda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sangat mencintai, terlebih kepada anak atau cucu, Pak. Bahasa parenting Rasulullah itu, Bu, dengan touch, dengan sentuhan, dengan mencium. Rasulullah sering mencium cucu beliau, Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Saat beliau mencium itu, dilihat oleh sahabat bernama Aqra bin Habis. Aqra bin Habis dia gumon, Pak. Ini sebuah pemandangan yang tidak biasa di era jahiliyah saat itu. Ya Rasulullah, atuqabbilu sabiyan. Ini tidak ada di kebiasaan orang-orang Arab, Rasul. Engkau mencium anak kecil, Rasul. Rasulullah kemudian menjawab, ya. Kenapa? Aqra bin Habis mengutarakan, saya punya 10 anak, Rasul. 10-10-nya mulai lahir sampai dewasa tidak pernah aku cium sama sekali. Tidak ada rahmah dan kasih sayang, Pak. Kemudian Rasulullah menyatakan, man la yarham la yurham. Hadis sahih. Siapa yang dia tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya, kepada cucunya, maka kelak ketika dia tua, dia tidak pantas mendapatkan kasih sayang dari anak dan cucunya. Ada kalau bahasa kita hukum karma itu, Pak. Itu Rasulullah yang menyatakan. Sehingga sejauh mana anak cucu kita mencintai kita, maka itulah, sejauh itulah kita mencintai anak dan cucu kita. Jauh sebelum ada para akademisi parenting, Rasulullah sudah mengajarkan tentang parenting, Pak. Touch, sentuhan, ciuman kepada anak cucu kita. Orang sekarang tidak. Kita ini sebagai ayah, mulai pagi sampai sore kerja di luar rumah. Sampai rumah, kadang kita masih sibuk dengan gadget kita, Pak. Anak kita kurang perhatian, kurang kasih sayang. Maka inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada teman, kepada orang yang hampir seumuran dengan Rasulullah. Contoh kepada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq itu usianya selisih 3 tahun, Pak, dengan Rasulullah. Rasulullah wafat usia 63. Kemudian digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah sekitar 2 tahun 6 bulan. Baru kemudian Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia di usia yang sama, 63. Selisih 3 tahun dengan Rasulullah. Akhlak Rasulullah, kasih sayang Rasulullah kepada temannya itu tidak berasaskan aji mumpung. Bukan aji mumpung. Wah, tepak ini, mumpung ini, bukan. Contoh. Ketika Rasulullah meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk menemaninya hijrah.
Dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri disebutkan Rasulullah itu keluar rumah malam Jumat, Pak. Seingat saya tanggal 27 Safar. Kemudian bermalam di Gua Thur 3 hari 3 malam bersama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu baru, Bu, hari Senin itu berangkat ke Madinah. Ketika sebelum berangkat ini Abu Bakar As-Siddiq membawa 2 onta. Satu untuk dia sendiri ditunggangi, satu untuk Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq sudah memasrahkan ontanya itu ke Rasulullah. Rasul, ini onta saya. Sudah, Anda tunggangi, Anda naiki, sudah. Ini saya hadiahkan milik Anda. Itu kalau Rasulnya kita, Pak, kira-kira apa, Pak? Terima kasih, barakallah, gitu ya. Barakallah, berkah-berkah selalu. Rasulullah tidak. Rasulullah tahu, Bu, Abu Bakar As-Siddiq ini meninggalkan Mekah, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kota kelahirannya, meninggalkan kota yang sudah memberikan segalanya untuk hidupnya. Kaya raya Abu Bakar As-Siddiq itu, Pak. Dia meninggalkan Mekah tidak membawa apapun, Pak. Kontrakannya, kos-kosannya ditinggal semua, Pak. Toko-tokonya ditinggal semua. Dulu nggak ada ATM, Pak. Nggak ada M-Banking juga, Pak. Sudah nggak bawa apa-apa Abu Bakar As-Siddiq. Ini kalau kosongan ke Madinah, dia tidak cepat nanti survive-nya. Dia tidak cepat nanti untuk mencari dananya, modalnya dia tidak ada. Rasulullah tahu. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, saya mau naik ontamu ini, tapi bisfaman, tapi dengan harga. Saya ganti ontamu ini, tidak gratis. Rasulullah tahu Abu Bakar As-Siddiq nol, pindah dari Mekah ke Madinah. Dia butuh modal. Ketika onta ini gratis untuk saya, kata Rasulullah, kasihan dia. Tapi kalau onta ini saya ganti uang, uangnya itu untuk bisa dijadikan modal, ra'sul mal, modal. Dia berdagang di Madinah. Dan benar, Pak, Abu Bakar As-Siddiq bisa cepat kemudian mengembalikan lagi kejayaan ekonominya di Madinah. Inilah akhlak Rasulullah, kasih sayang Rasulullah kepada temannya. Mungkin kalau kita, Pak, wah, kadang ada teman baru gajian, kita sudah tuntut-tuntut, ayo. Apalagi ada tetangga kita, saudara kita yang baru membuka toko, membuka warung, kita minta diskon, kita minta gratisan. Padahal modalnya belum kembali, Pak. Ini bukan akhlak Rasulullah, Bu. Ini kan kebiasaan kita, Pak. Ketika ada teman kita, saudara kita baru buka warung, baru buka toko, kita sudah minta diskon, minta promo, bahkan minta gratis. Padahal modal dia belum kembali, Pak. Bisa jadi dia itu hutang ke temannya, ke tetangganya untuk buka warung itu. Kita sudah datang minta gratis. Akhlak Rasulullah itu, makanya, Pak, kenapa kita ini tidak bangkit secara ekonomi, Pak? Karena kita tidak meniru Rasulullah. Orang Islam itu jatuh, Pak, berdagang karena itu tadi, dijalui gratisan, promo, diskon dan lain sebagainya. Padahal Rasulullah tidak. Abu Bakar, ontamu ini saya naiki, tapi saya beli. Abu Bakar tidak mau. Sudah Rasul, gratis untuk Anda. Oh tidak, saya beli. Ya sudahlah, mau gimana lagi, Rasulullah yang memaksa. Hebatnya Rasulullah, akhlak kasih sayang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak, tidak pernah main tangan dengan istrinya.
Aisyah Ummul Mukminin menyatakan dalam sebuah hadis, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi qad imra'atan wala khadiman. Rasulullah tidak pernah menggunakan tangan sucinya untuk menampar istri maupun pelayannya. Tidak pernah. Seemosi-emosi kita sebagai orang laki-laki, Pak, sebagai suami, jangan pernah main tangan. Karena itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah penuh dengan kasih sayang kepada istrinya. Bahkan ketika Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha cemburu kepada istri Rasulullah yang lainnya, bahkan sampai melempar piring. Rasulullah saat itu sedang menerima tamu, sedang di hadapan para sahabat, di hadapan umatnya, di hadapan murid santrinya. Rasulullah tidak kemudian marah. Rasulullah hanya mengatakan, merespon, gharrat ummukum, ibumu sedang cemburu. Tidak pernah kemudian Rasulullah berdiri dan menampar istrinya. Tidak. Kamu tidak menghormatiku. Aku di hadapan para sahabatku, aku di hadapan murid-muridku, aku di hadapan umatku, jaga kemuliaanku. Tidak, Rasulullah tidak pernah mengatakan seperti itu. Makanya kalau kita mengaku cinta kepada Rasulullah, jangan pernah main tangan kepada istri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semarah apapun beliau, itu tidak pernah main tangan kepada istri. Bahkan jarang beliau marah kepada istri. Bapak Ibu rahimakumullah, akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kepada bawahan, kepada pelayan itu sangat mulia, berasaskan kasih sayang. Pernyataan Anas bin Malik, dia mengatakan, khadimtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam asyra sinin. Rasulullah, saya ini, Anas bin Malik mengatakan, saya ini melayani Rasulullah 10 tahun. 10 tahun. Karena ketika Rasulullah datang di Madinah, usia Anas bin Malik ini usianya 10 tahun, Pak. Dibawa ibunya yang bernama Ummu Sulaim, dibawa ke Rasulullah. Ummu Sulaim menyatakan, ya Rasulullah, hadza Unais jaa yakhdumuka, ud'ullaha lahu. Rasul, ini anak saya, Anas bin Malik. Sudah, ini usianya 10 tahun, saya titipkan ke jenengan Rasul, untuk mondok di rumah jenengan, melayani jenengan. Kemudian didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Pak. Dan ternyata benar, Rasulullah cuma 10 tahun di Madinah, kemudian meninggal dunia, dan Anas bin Malik menjadi ulama besar di kalangan para sahabat sepeninggal Rasulullah saat itu. Dan tercatat Anas bin Malik minal muktsirina fir riwayah, ay fi riwayatil hadits, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Salah satunya adalah Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, mengenang, selama aku melayani Rasulullah 10 tahun, tidak pernah Rasulullah menanyakan kepadaku, kenapa kamu melakukan ini dan kenapa kamu tidak melakukan ini. Tidak pernah Rasulullah membentaknya, Pak. Tidak pernah Rasulullah memukulnya, Pak. Ini akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya terbatas pada manusia, kepada hewan pun Rasulullah itu sangat kasih sayang kepada hewan. Ajaran-ajaran Islam menyatakan, Pak, bahwasanya hewan itu tidak boleh kemudian kita semena-mena kepada hewan. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah menyatakan, "Udzibat imra'atun fi hirratin
Ada perempuan yang dia diazab, disiksa karena kucing. Dia mengkerangkeng kucing itu, tidak dia beri makan atau tidak dia lepaskan agar kucing itu bisa mencari makan sendiri. Dia tinggalkan kucing itu sampai mati. Kata Rasulullah, perempuan ini diazab oleh Allah. Dalam hadis yang lain yang bernilai juga sahih, Rasulullah pernah menceritakan bahwasanya ada orang yang dia diampuni dosanya oleh Allah hanya karena dia memberi minum, menyegerakan memberi minum seekor anjing. Kasih sayang. Suatu ketika Rasulullah SAW jalan di gang-gang Madinah. Kemudian Rasulullah mendapati seekor onta yang dia sedang menangis, Pak. Dan kemudian onta itu ditanya oleh Rasulullah, kenapa engkau menangis? Mohon maaf, seluruh kelebihan para nabi dan para rasul, keistimewaan para nabi dan para rasul, itu semua majmu'un, semua terkumpul, semua itu dimiliki oleh Rasulullah SAW. Kita tahu bahwasanya nabi yang mempunyai keistimewaan berbicara dengan hewan adalah Nabi Sulaiman. Namun Rasul kita Muhammad SAW juga mempunyai keistimewaan itu, Pak. Sehingga tidak salah ketika Allah menutup sebuah kenabian, menutup kenabian dan kerasulan itu dengan sosok Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad dibekali seluruh keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi-nabi sebelumnya. Kekuatan, Pak, Nabi Musa sekali tempeleng orang, mati orang itu, Pak. Nabi Muhammad kekuatannya tidak kalah. Ketika perang Khandaq ada batu besar, Sokhro, batu besar. Dalam hadis itu bahasanya Sokhro, batu besar. Sekelas Umar bin Khattab tidak bisa menghancurkannya. Umar bin Khattab, Pak, jago gulat, jago banting membanting, Pak. Kekuatannya luar biasa. Juara dunia saat itu, Pak. Gulat itu tidak bisa. Ketika diadukan kepada Rasulullah, Bu, Rasulullah turun mengambil, mungkin kita sekarang ini palu, Pak, atau cangkul, dipukul 3 kali, hancur remuk batu besar itu. Kekuatan Rasulullah luar biasa. Apa yang tidak dimiliki oleh Rasulullah? Semuanya dimiliki oleh Rasulullah. Keistimewaan Nabi sebelum Rasulullah, termasuk berbicara dengan hewan. Kenapa engkau, wahai onta? Onta itu kemudian mengadu, wahai Rasul, tiap hari aku diberi beban untuk aku bawa oleh majikanku yang aku tidak kuat sebetulnya, Rasul. Capek saya, belum lagi aku dicambuk ketika jalanku ini lambat. Kemudian Rasulullah bertanya, man sahibu hadzal jamal? Siapa pemilik onta ini? Ada anak muda, Pak. Kemudian datang, ana ya Rasulullah, saya Rasul. Ontamu ini sudah mengadu kepadaku, setiap hari kamu beri beban yang begitu berat sehingga tidak mampu, dan kamu sering mencambuknya. Ittaqillaha fil bahaim, takutlah kamu kepada Allah dengan hewan-hewanmu ini. Kasih sayang Rasulullah ternyata sampai kepada hewan. Luar biasa. Inilah ajaran Islam, Bapak. Akhlak Islam berlandaskan ar-rahmah, kasih sayang. Kalau bahasa kita sekarang ini, Pak, tidak tegaan. Tidak tegaan. Dan perlu kita tahu, Pak, ternyata Rasulullah, untuk menutup kajian kita sebelum nanti tanya jawab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ternyata akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Keimanan orang iman, jadi orang beriman yang imannya itu sempurna, ternyata yang paling baik akhlaknya. Yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling banyak rakaat sholawatnya, bukan yang paling banyak puasa-puasa sunnahnya, tidak. Tapi ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya.
Itu hadis riwayat Imam Abu Dawud. Ketika kita baca riwayat-riwayat yang lain, Pak, imam-imam hadis yang lain meriwayatkan, meneruskan ternyata ada sambungannya hadis itu. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Manusia terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bagi keluarganya. Dan aku yang terbaik di antara kalian untuk keluargaku. Ternyata definisi menjadi manusia terbaik itu Rasulullah mendefinisikan tidak jauh-jauh, Pak, circle-nya. Tidak jauh-jauh. Keluarga dulu. Kita menjadi dosen terbaik di kampus, kita menjadi guru terbaik, kita menjadi karyawan terbaik. Tapi kalau kita tidak bisa menjadi suami terbaik untuk istri kita, tidak bisa menjadi terbaik, orang tua terbaik untuk anak kita, berarti prestasi-prestasi di luar rumah itu hanyalah kamuflase, palsu. Karena Rasulullah menyatakan yang terbaik itu dimulai dari keluarga dulu. Kita berusaha, Bu, kita berusaha, Pak, kita menjadi bagaimana caranya istri kita itu tidak mempunyai pikiran andaikan suamiku A maka aku mungkin lebih bahagia. Tidak. Tapi istri kita mengatakan luar biasa suamiku, perjuangan hidupnya hebat sekali, akhlaknya mulia sekali, ibadahnya bagus sekali. Suami juga gitu, Bu, tidak berpikiran bahwasanya andaikan istriku ini fulanah, tidak. Tapi bersyukur mempunyai istri seperti jenengan. Anak-anak kita, Pak, mengidolakan kita sebagai orang tuanya. Tidak satu pun dari mereka yang terlintas andaikan ayahku seperti ayahnya temanku di sekolah, mungkin aku bahagia, senang dan lain sebagainya. Tidak. Ternyata Rasulullah setelah mendefinisikan mukmin yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya, dan akhlak yang terbaik itu harus kita mulai dari keluarga kita. Sehingga ketika ingin kita merubah negara ini, merubah provinsi ini, merubah kota ini, desa ini, kecamatan ini, harus kita mulai dari keluarga kita. Tidak bisa merubah negara yang besar ini dimulai dari atas dulu, Pak, pemimpin dulu, tidak bisa. Tapi dimulai dari circle yang kecil dulu, yaitu keluarga kita. Maka mari Bapak Ibu sekalian, kita semua tadi sepakat bahwasanya kita meneladani Rasulullah, dan Allah memuji akhlak Rasulullah, dan akhlak Rasulullah yang paling mencolok dan itu ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran adalah akhlak ar-rahmah, kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya kira demikian Bapak Ibu. Jikalau ada pertanyaan, monggo dipersilahkan. Ada, Pak? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tambahin sedikit untuk menunggu waktu syuruk ya. Kurang sekitar 5 menit atau 6 menit waktu syuruk. Baik Bapak Ibu rahimakumullah. Akhlak Rasulullah, kata guru kami Syekh Fathi Abdurrahman Al-Hijazi, ulama Al-Azhar Kairo Mesir, beliau pernah menyatakan tidak ada satupun buku yang lengkap dan sempurna mengupas tentang kehidupan Rasulullah. Tidak ada satupun, Pak. Bahkan termasuk buku kurang lebih 13 jilid, itu dinamakan ensiklopedia Nabi Muhammad, itu pun tidak lengkap membahas tentang Rasulullah, kehidupan Rasulullah, akhlak Rasulullah. Kenapa kata beliau? Bagaimana bisa orang yang tidak sempurna akhlaknya melukiskan dan menggambarkan, menceritakan, menulis tentang manusia yang paling sempurna akhlaknya? Sehingga tidak ada, Pak. Dan saya mengajak kepada Bapak Ibu hadirin semua, ayo
kita kembali kepada Rasulullah. Kita kembali kepada Rasulullah. Kita hadirkan Rasulullah, maksudnya akhlak kehidupan Rasulullah di kehidupan kita, Pak. Sekarang ini luar biasa, Pak, anak-anak muda, Pak, generasi kita. Masya Allah. Terlebih dalam rumah tangga, Pak. Sangat rentan sekali rumah tangga anak-anak muda sekarang, Pak. Generasi tahun 90-an ke atas ini, Pak. Mereka berumah tangga itu sangat rentan sekali, rapuh sekali, Pak. Kenapa? Karena tidak faham tentang Rasulullah. Yang perempuan, istri, dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Yang laki-laki, suami, dikit-dikit keluar kata-kata cerai, keluar ancaman cerai. Itu tidak pernah dilakukan Rasulullah. Kenapa demikian? Karena mereka tidak kenal sosok Rasulullah, Bu. Bagaimana meneladani kalau kenal tidak? Dalam kitab Sayyiduna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karya ulama besar asal Suriah, Syekh Sirajuddin Abdullah Sirajuddin, gurunya guru kami. Itu beliau mengupas, Pak, ada beberapa poin kenapa kita harus mengkaji Rasulullah. Salah satunya adalah karena kehidupan kita ini kalau tidak meneladani Rasulullah, meneladani siapa? Karena Rasulullah sudah dipastikan beliau mempunyai keteladanan yang mulia. Dan bagaimana kita bisa meniru, meneladani Rasulullah kalau kita tidak tahu tentang kehidupan Rasulullah. Mari, Pak, putra-putrinya diajak membaca buku tentang Rasulullah. Diajak ke majelis taklim yang di sana diceritakan tentang akhlak-akhlak Rasulullah, kehidupan Rasulullah. Luar biasa. Kita kalau sudah tahu tentang kehidupan Rasulullah, pasti cinta kepada Rasulullah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Orang yang dia sekilas saja melihat Rasulullah, dia akan menaruh wibawah kepada Rasulullah. Dia akan segan, dia akan sungkan kepada Rasulullah karena wibawanya Rasulullah. Dan kemudian Ali bin Abi Thalib meneruskan, waman khalatahu ma'rifatan ahabbah. Siapa yang dia bergaul dengan Rasulullah dan mengetahui tentang sosok kepribadian akhlak Rasulullah, pasti dia mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Guru-guru kami, Pak, di Al-Azhar Kairo Mesir itu mengatakan bahwasanya kenapa Abu Jahal itu tidak beriman kepada Rasulullah? Karena Abu Jahal tidak pernah melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang melihat wajahnya Rasulullah itu dia akan mendapatkan titik cahaya keimanan. Oleh karenanya sahabat-sahabat yang kemudian masuk Islam, Pak, seperti Amr bin As, Khalid bin Walid, bahkan yang tua ada Suhail bin Amr yang disebut Khatibu Quraisy. Dia pernah melihat wajah Rasulullah dan dia pernah mendengarkan cerita tentang Rasulullah sehingga dia mencintai, dan kemudian turunlah cahaya Islam, hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka kemudian masuk Islam. Bahkan Abu Sufyan, pemimpinnya kafir Quraisy saat itu, sepeninggal Abu Jahal, yang menggantikan kepemimpinan di Makkah saat itu adalah Abu Sufyan, kemudian masuk Islam, Pak. Kenapa? Karena tadi itu, Pak, orang yang dia mendengarkan tentang Rasulullah, mencari tahu tentang Rasulullah, membaca tentang Rasulullah, pasti orang itu akan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari di akhir zaman ini kita kembali ke kehidupan Rasulullah, cara hidup Rasulullah, bagaimana Rasulullah memperlakukan anak dan cucunya, bagaimana Rasulullah memperlakukan istrinya, bagaimana Rasulullah memperlakukan tetangganya, bagaimana Rasulullah memperlakukan hewan tunggangannya. Kalau bahasa kita sekarang, Pak, kendaraan kita, Pak, itu ada hadis-hadisnya, Pak. Jadi luar biasa,
Lengkap sekali. Rasulullah menjadi pemimpin, Rasulullah menjadi panglima perang, Rasulullah menjadi politisi pun ada teladannya. Kalau kita ingin mengetahui dan ingin menirunya, hanya saja informasi itu belum sampai kepada kita. Maka mari Bapak Ibu sekalian, kita kembali ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak para ulama kita mengatakan bahwasanya solusi terhadap beragam masalah dan problematika hidup kita saat ini di akhir zaman ini, solusinya hanya satu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andaikan kita hidup seperti hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak kita, perhatian kita, sifat-sifat kita, maka insya Allah hidup ini tidak ada yang dikhawatirkan. Namun apabila kita jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang ada seperti itu tadi, Pak. Sehingga Islam ini adalah agama yang sangat menjunjung tinggi akhlak dan moral. Rasulullah adalah simbol moral, Rasulullah simbol akhlak yang mulia. Maka kalau sudah Rasulnya mempunyai akhlak mulia, menjadi simbol akhlak mulia, menjadi ikon akhlak mulia, maka seharusnya kita umatnya menjadi umat yang paling berakhlak mulia. Michael Hart dalam bukunya 100 orang yang berpengaruh di dunia, padahal dia seorang non-muslim. Dia non-muslim, Pak. Nasrani dia, seingat saya. Ternyata dia menempatkan ranking pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia beralasan, kenapa bukan Isa? Kenapa Muhammad yang saya tempatkan di ranking pertama? Karena perubahan-perubahan secara moral itu dibangun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu melalui keteladanan-keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi muslim muslimah yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al ayyamana ayyama Rasulillah wa layalana layala Rasulillah. Allah, jadikanlah kami orang tua, jadikanlah kami mertua yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadikanlah kami suami, istri yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadikanlah kami anak-anak, menantu-menantu yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadikanlah anak-anak kami, cucu kami, keturunan kami, ya Allah, generasi yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah. Jadikanlah kami muslim muslimah, tetangga, teman, saudara, atasan, bawahan yang berakhlak seperti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim. Wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.